Karena rumusnya seperti ini, polanya seperti ini. Hidup itu akan mengarahkan kita kepada identitas yang kita yakinin. Oke. Ya. Jadi balik lagi, identitas itu kompasnya. Bagaimanapun cerita hidupnya itu nggak penting, Pak. Beneran nggak penting. Restoran itu mau bangkrut ataupun mau ada lagi itu nggak penting. Yang penting identitas kamu tetap ada, maka itu akan kembali sesuai dengan paketannya, dengan identitas itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa menuju ke arah sana? Step nomor 1 adalah kita harus mengetahui dulu, Pak. Menyadari sepenuhnya. Kalau kita belajar spiritual namanya kesadaran. Menyadari sepenuhnya identitas apa yang sedang saya mainkan sekarang. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Penting dalam dunia pengembangan diri, salah satu hal yang paling penting tuh menurut saya adalah kita harus pandai punya skill untuk mendobrak yang namanya mental miskin. Karena bagaimanapun juga Anda terlahir dari keluarga yang seperti apa, tapi kalau masih punya yang namanya poverty conscious, biasanya nggak akan susah untuk maju secara level kemakmuran, khususnya finansial, teman-teman. Nah, karena Ko Irwan ini sudah banyak sekali belajar ke berbagai macam guru spiritual, guru-guru pengembangan diri gitu ya. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya akar terdalam dari mental miskin yang sering tidak disadari oleh banyak orang, Ko Irwan gitu. Ini penting sekali dan tentu nanti di tanggal 17 April ini juga akan kita breakdown, bahkan Ko Irwan akan kasih langkah-langkahnya secara konkret, praktik-praktiknya seperti apa di kelas The Law of Becoming ya. Silakan Ko Irwan, mungkin berangkatnya dari sini dulu. Oke. Thank you Pak Hendra, thank you Haji Rosso udah mengundang saya kembali di sini. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa, disclaimer dulu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini cuma pendapat pribadi dari saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya bukan guru spiritual gitu, bukan. Kita sama-sama belajar dan kita saling sharing, tukar pikiran aja. Oke? Ya. Nah, tentang mental miskin ya Pak. Mental miskin, ya. Bagaimana kita menyelesaikan dengan itu gitu ya, mental miskin. Nah, saya melihatnya seperti ini Pak, kalau yang namanya mental itu merupakan satu bagian, satu paket dengan yang namanya identitas. Ya, jadi mental itu kan cuma puncak dari gunung es ya, yang kita melihat itu sebenarnya semuanya itu adalah satu paket dengan yang namanya identitas. Pada prinsipnya, selama kita tidak pernah mengubah identitas kita, maka sulit bagi kita untuk berubah menuju ke arah yang lebih baik. Ya. Nah, kenapa identitas itu bisa sulit sekali dirubah? Karena zona nyaman. Terlalu lama berada di identitas tertentu, maka itu akan mengakibatkan kita seperti berada di zona nyaman, dan semakin lama kita berada di zona nyaman, identitas kita jadi semakin kuat. Ya, saya kasih contoh, Pak. Ini contoh nyata pengalaman dari seorang teman di Amerika, bukan di Indonesia, lagi di Amerika ya. Teman saya ini di tahun 2006-2007 dia mengalami puncak jaya yang sangat luar biasa. Dia punya 3 restoran besar di Manhattan dan untuk ukuran
orang Indonesia, ini jadi teman saya orang Indonesia. Untuk ukuran orang Indonesia di mana kita itu jadi imigran di sini, ya ini merupakan sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Iya. Ya, jarang sekali ada orang Indonesia bisa mencapai level seperti ini. Ya, dia punya 3 restoran. Restoran itu restoran besar, bukan restoran cuma kecil-kecilan, restoran besar. Dan di Manhattan, sewanya aja itu nggak cukup 30.000 satu bulan, nggak cukup. Pegawainya tuh mungkin sudah bisa puluhan atau mungkin ratusan pegawai. Jadi dia udah mainnya di level itu. Lalu kemudian tiba-tiba dia mengalami musibah, bukan musibah. Dia itu melakukan satu kebodohan, Pak. Yaitu dia berjudi. Ya, dia terlibat judi, punya hobi judi karena cari uang begitu gampang. Ya, polanya sama, cari uang kok gampang ya. Akhirnya dia ikut-ikutan temen, kena pengaruh, lalu kemudian dia berjudi. Setiap minggu dia pergi berjudi ke kasino, dan Anda tahu sendiri endingnya bagaimana. Ya, singkat cerita habis semua 3 restoran itu karena disita oleh bandar judi, utangnya terlalu banyak. Jadi berhutang sama bandar judi, nggak apa-apa, utang dulu, panas, utangnya makin banyak, nggak bisa bayar, restoran disita. Jadi dia kehilangan 3 restoran itu bukan karena kalah bersaing bisnis, tetapi karena kalah judi. Nah, rupanya kejadian ini membuat dia itu jadi sangat terpukul. Ya, setiap hari dia cuman mengulang-ulang lagi, dulu saya pernah begini, terus seperti itu. Nah, ada perubahan dari yang tadinya identitas dia sebagai pemilik 3 restoran, sekarang dia mengubah identitas menjadi seorang loser, menjadi seorang yang, ya saya memang orang sial, memang balong kere dan segala macamnya. Dan rupanya identitas baru ini dia ulang-ulang, perhatikan kalimat saya, diulang-ulang terus, didramatisir terus, dan lama-lama menimbulkan zona nyaman bagi dia. Jadi kejadian ini sudah berjalan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, terus dia ulang-ulang terus, bahkan notanya masih disimpan. Dulu gue orang kaya loh, dulu saya orang kaya, dulu saya orang sukses. Ini buktinya, ini restoran saya. Dulu. Nah, apa yang terjadi sekarang? Dia tetap kerja restoran, tapi sekarang cuma sebatas depot kecil ya. Depot kecil yang cuma cukup untuk bertahan hidup aja. Dan ini sudah dia lakukan kurang lebih 3-4 tahun lah ya. Dia baru mulai start. Jadi setelah dia sudah mulai gagal, dia coba jadi supir taksi, dia coba jadi pegawai ini, pegawai itu. Benar-benar dia sudah melupakan identitas lama, sehingga dia mencari identitas baru. Dan sekarang muncullah identitas baru, jadilah dia seperti sekarang. Ya. Lalu kemudian saya bertanya sama teman saya ini, kamu nggak kepingin lagi punya bangkit lagi, punya restoran lagi seperti dulu? Jawabannya simple, iya sih, gue kepingin, tapi selalu dia seperti itu. Dia udah keburu nyaman dengan identitas sekarang yang baru. Ya, nah itu tadi yang saya katakan sebagai identitas. Kita bilang apakah orang ini masuk zona miskin? Apakah dia mental miskin? Enggak juga, dia dulu pernah sukses. Tetapi sekarang dia terjerumus ke sini karena keadaan. Imajinasi saya seperti ini. Seandainya dia bisa mempertahankan identitas yang lama, terlepas dari apapun kondisi ekonominya dia sekarang, kira-kira apa yang akan terjadi? Kira-kira mungkin nggak dia bisa balik lagi ke? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Okay. Sangat mungkin. Okay. Nah, ini seninya, Pak, dalam hidup itu adalah bagaimana kita itu bisa selalu sadar identitas apa yang sedang saya mainkan sekarang. Sadarin itu. Karena kalau kita tidak menyadarin itu, maka kita berpikir kita tuh ya diombang-ambingkan oleh kehidupan. Karena sekali lagi, namanya restoran ya. Saya tidak menyalahkan teman saya kehilangan restoran, apapun penyebabnya, nggak penting. Restoran itu bisa datang dan pergi, wajar aja. Tapi yang terpenting, identitas kamu masih bisa stay apa enggak? Cuman gitu aja. Ya. Cuman kan untuk mempertahankan identitas dalam kondisi yang seperti itu
kondisi yang lagi jatuh itu kan tidak semuanya orang bisa gitu. Yes. Ah, gimana saran dari Ko Irwan pada saat teman-teman mengalami hal yang sama gitu, atau misalnya ya kan tidak sedikit ya ibu-ibu, wah aduh aku tuh gimana ya, takut nanti nikah lagi tuh jangan-jangan pola lama berulang lagi, ya kan dulu disia-siakan sama suami pertama dan lain sebagainya. Ini bisa digeneralisir entah itu ke relationship atau Iya. ke keuangan dan lain sebagainya. Apa itu advice-nya apa? Hal yang paling penting sebelum kita menuju ke caranya, kita harus mengetahui, Pak, betapa pentingnya kita itu mengetahui identitas. Karena rumusnya seperti ini, polanya seperti ini. Hidup itu akan mengarahkan kita kepada identitas yang kita yakinin. Oke. Ya. Jadi, balik lagi. Identitas itu kompasnya. Bagaimanapun cerita hidupnya, itu nggak penting, Pak. Benar nggak penting. Restoran itu mau bangkrut ataupun mau ada lagi, itu nggak penting. Yang penting identitas kamu tetap ada, maka itu akan kembali sesuai dengan paketannya, dengan identitas itu. Nah, sekarang, bagaimana caranya kita bisa menuju ke arah sana? Step nomor 1 adalah kita harus mengetahui dulu, Pak. Menyadari sepenuhnya. Kalau kita belajar spiritual namanya kesadaran. Menyadari sepenuhnya identitas apa yang sedang saya mainkan sekarang. Nah, ini kelihatannya simple, tetapi ini perlu pengulangan. Nggak bisa satu kali langsung kita sadar, nggak bisa. Ini perlu konsistensi. Itulah sebabnya kalau kita belajar spiritual, kita itu mengenal namanya meditasi. Meditasi itu kita lakukan setiap hari. Meditasi itu ngapain? Pause, berhenti dulu. Berhenti dulu, keluar dari arus drama. Nah, begitu kita keluar dari arus drama, maka kita sekarang bisa menyadarin, baru kita bisa tahu identitas apa yang saya mainkan sekarang. Itu dulu. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan ini, kita akan keseret arus pada dramanya. Jadi step nomor 1, keluar dari drama. Drama inilah yang sebenarnya membuat kita tidak menyadari identitas, sehingga kita menjadi korban dari keadaan. Kita menaruh identitas kita kepada keadaan. Kalau saya punya restoran, saya main identitas seperti ini. Kalau restoran saya bangkrut, identitas saya juga berubah. Oh iya. Karena kita nggak pernah menyadarin, Pak, identitas apa yang saya mainkan. Nggak pernah. Kita akibatnya, orang yang tidak pernah menyadari identitas, dia akan menjadi korban dari keadaan. Nah, itulah poinnya. Saya ulang lagi. Orang yang tidak pernah menyadari identitas, dia akan selalu menjadi korban dari keadaan. Diombang-ambingkan oleh hidup. Nggak jelas. Oke, bagaimana caranya kita bisa menyadari identitas? Latihan. Niatkan. Repetisi. Setiap hari, setiap waktu tertentu, seminggu sekali, 2 minggu sekali, selalu bawa dalam perenungan kita, identitas apa yang saya mainkan sekarang. Sadarin itu. Bukan saya bisa jawab, tapi teman-teman sendiri yang bisa menjawab. Bahwa itu dalam perenungan, itu akan muncul. Supaya bisa ke sana, kita harus pause, keluar dulu dari segala macam keruwetan hidup, drama kehidupan, segala macam. Kita keluar dulu, stop dulu, berhenti dulu, pause, keluar dulu. Nah, Oke. sampai sini dulu kok. Iya. Nanti di kelas The Law of Becoming diajarin nggak caranya membangun identitas yang baru, meng-create identitas yang baru? Iya. Itulah bagian utama dari Law of Becoming, kan, Pak. Law of Becoming kan fokusnya pada who. Who-nya siapa? Nah, who itulah identitasnya kan sebenarnya. Oke. Ya. Jadi who itu lebih penting daripada apapun keadaan kamu sekarang. Nggak penting itu. Who lah yang paling penting. Siapakah identitasnya? Gitu. Kalau who-nya beres, sesulit apapun kondisimu saat ini, kamu akan bangkit dengan cepat dengan cara yang tepat pula, gitu ya, Ko ya? Iya. Ya, silakan ya, sahabat nanti bisa memperdalamnya di kelas The Law of Becoming tanggal 17 April. Berarti kok kalau mental miskin itu salah satu akarnya ada pada identitas. Sebenarnya kalau kita boleh jujur ya, berarti mereka atau kemudian seseorang itu terkadang tanpa sadar setia pada penderitaannya sendiri gitu ya, Ko ya. Iya. Ya kan, karena dia ingin kaya tapi identitas lama yang nyaman dalam kekurangan itu terus dia pelihara terus menerus gitu ya. Iya, betul. Oke.
Tapi seberapa jauh kemudian apa ya, identitas orang yang susah, orang yang aku tuh selalu gagal terus itu sebenarnya diwariskan gitu. Bukan hanya dari keluarga, tapi mungkin juga dari lingkungan, Lingkungan. budaya, agama gitu. Artinya Iya. ini bisa jadi sebuah apa ya, program kolektif itu, bukan hanya dalam konteks personal gitu. Itu gimana tuh? Faktor lingkungan punya pengaruh sangat besar, Pak, terhadap pembentukan dari identitas ini. Hmm. Faktor lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Salah satu cara untuk mengubah identitas adalah dengan cara mengubah lingkungan. Salah satu caranya. Ya, cari Setuju, lingkungan yang setuju. baru, maka identitas kamu akan berubah. Jadi kalau lingkungan tetap sama, habit kita juga tetap sama, sulit berubah. Nah, yang paling cilaka lagi adalah kalau orang berpikir bahwa bisa nggak saya sekarang gaji 10 juta, mau gaji jadi 100 juta per bulan tanpa mengubah saya sekarang. Ya itu nggak mungkin, Pak. Itu paling cilaka lagi itu. Oke. Bisa nggak saya gaji saya berubah, tapi saya nggak usah mengubah diri. Saya tetap seperti sekarang. Pergaulan saya tetap sama, rutinitas saya tetap sama, apa yang saya lakukan tetap sama, tapi income saya bisa berbeda. Nggak mungkin. Kalau misalnya pergaulan ini dimaknai gini, gimana kok? Misal nih, aku sudah bener-bener nggak bisa dong ngubah kondisi lingkungan di keluargaku atau pertemanan di rumah di sekitar gitu. Tapi yang dia ubah adalah pertemanan di media sosial. Dia berteman dengan orang-orang yang lebih progresif, ya kan? Lihat status-statusnya, lihat quote-quote-nya, dia mengikuti, memfollow medsos-medsos yang progresif gitu ya, pengembangan-pengembangan diri gitu, sehingga setiap hari dia melek lihat handphone, selalu mendapatkan sesuatu hal yang baru, yang konstruktif gitu, yang itu bisa menginspirasi dan menggerakkan tindakannya gitu. Itu gimana? Bisa menjadi langkah awal untuk mengubah lingkungan. Ya itu bisa, Pak. Ya jadi misalkan kita sekarang mencari channel inspiratif seperti Ngaji Roso ini, banyak sekali mengundang bintang-bintang tamu yang berkualitas, ya mendorong orang untuk berpikir lebih positif, menilai hidup dan segala macamnya. Bisa nggak itu mengubah hidup? Iya bisa, sebagai langkah awal, Pak. Karena peristiwa begini, frekuensi itu harus sama kalau kita mau berteman. Ya kan, frekuensi kita harus sama. Iya kok. Nah, kalau sekarang saya menonton Ngaji Roso, tadi saya negatif terus, kayak ketemu temen sambat terus, komplain terus, ya. Lalu kemudian saya nonton konten-konten yang Ngaji Roso, maka saya melihat, wow, ini ada perubahan besar. Maka vibrasi saya juga berubah, frekuensi saya juga berubah, dan teman-teman saya yang tadi itu akan menyadari juga bahwa Irwan ini juga sudah berubah. Ya, bisa dua macam. Bisa jadi perubahan itu membawa dampak juga kepada teman saya, atau saya akan ditendang dari teman saya karena frekuensinya tidak sama. Karena teman saya menunggu saya komplain, menunggu saya sambat, menunggu saya mengeluh. Kok tidak mengeluh ya? Ya, nggak asik lagi lalu. Maka otomatis kita akan tersingkirkan sendirinya, dengan sendirinya. Jadi, tadi pertanyaannya, bisa nggak Pak saya mengubah dimulai dengan menonton konten-konten positif? Ya, contohnya seperti kita nonton Ngaji Roso ini. Bisa, Pak. Pertahankan frekuensi itu, maka kita lihat lingkungan kita akan merespon terhadap frekuensi baru itu. Ya, begitu lingkungan kita merespon, ada dua macam skenario. Entah lingkungan ikut kita, atau kita ditendang oleh lingkungan lama. Ya udah, kalau seandainya paling parah kita ditendang oleh lingkungan lama, maka carilah lingkungan yang baru. Gitu. Nah, ya, jadi mengalir. Tapi kalau misalnya nih kok, seseorang itu kan kadang udah punya uang banyak di rekening gitu ya, tapi dia terkadang masih merasa kurang gitu. Apakah ini menjadi bukti bahwa kemiskinan sejati itu sebenarnya adanya itu justru malah di identitas gitu, bukan di rekening gitu. Iya. Punya uang gitu, tapi masih merasa kurang terus gitu, gimana tuh? Iya. Ini hampir mirip dengan pertanyaan seperti ini, Pak. Bisa nggak saya
menjadi tambah kaya dengan menjadi pelit? Hmm. Bisa kan? Ya, jadi mau kita berpikir positif ataupun berpikir negatif, ya tetap bisa kaya, tetap bisa. Tetapi kalau kita sekarang membawa itu dalam proses kekayaan kita, ya memasukkan itu dalam identitas kita. Hmm. Lagi-lagi, sepanjang kamu merasa itu fine-fine aja, ya it's fine, nggak apa-apa, Pak. Ya, orang boleh menjadi pelit, ya boleh aja. Sepanjang dia merasa itu, ya ini hidup saya sudah merasa oke gitu dengan itu. Ya nggak apa-apa, silakan aja. Ya, tetapi kalau kita merasakan kayaknya nggak ada yang kurang deh. Uang saya tambah banyak, kok saya makin hampa ya. Hmm. Kok saya makin kosong ya. Nah, itulah mungkin kamu mulai melihat mungkin ada yang salah dengan identitas saya. Oke. Jadi identitas ini tidak menjamin kekayaan, enggak. Hmm. Ya, jadi identitasnya tuh paket. Ya, kita punya identitas yang negatif thinking, bisa kaya ya bisa miskin ya bisa. Sama juga kita identitas kita positif, bukan berarti kita pasti kaya, enggak. Ya. Kita juga bisa miskin. Nah, sekarang kalau misalnya identitasnya ini udah baru nih, identitas baru sebagai orang kaya nih, tetapi kan belum punya sebuah bukti yang nyata gitu kok. Nah, Ya, bagaimana cara membedakan antara manifestasi yang benar-benar real, sejati, dan ini hanya sekedar delusi aja gitu? Karena belum ada bukti yang nyata gitu. ya. Kalau kita sekarang ingin mencapai satu titik di mana kita belum pernah mencapai titik itu. Gini, tadi saya cerita tentang teman saya. Ya, dia udah pernah mencapai restoran besar, sekarang dia jadi depot kecil. Ya, misalkan dia bangkit lagi, dia kan udah pernah berada di situ. Bagaimana dengan saya, Pak? Kalau saya belum pernah punya restoran besar, kepingin menuju ke restoran besar itu. Ya. Apakah saya harus fake it to make it? Nah, ini yang sering kali nih ya, ngomongnya seperti itu. Kalau saya, Pak, pemikiran saya seperti ini. Saya menaruh identitas itu pada end goal saya. Oke. Ini kata kuncinya. Itu tuh materi di The Law of Becoming itu teman-teman. Dan produknya itu diajarin, teman-teman akan diajarin caranya mengakses langsung end produknya gitu. Dan simple banget yang diajari sama Ko Irwan itu. Dan lagi selain itu nanti kawan-kawan juga akan diajak belajar atau diedukasi ya tentang saham. Tapi sahamnya saham Amerika ya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar langsung tanggal 17 April. End goal, end product kita elaborasi nanti tanggal 17 April ya Ko Irwan ya. Ini nih penting sekali buat sahabat semuanya yang mau bertumbuh bersama ya. Nah, itu rahasianya di situ kan Pak. Jadi bagaimana caranya kita punya identitas, tapi kita belum pernah mencapai di level itu. Iya. Itu Pak. Sip.